turunkanlah keajaiban agar aku bisa mengerjakan teks tanggapan. Keajaiban turunlah. Hei, belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Senang rasanya kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya dan beri komentar atau like video ini agar saya tambah bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Tujuan pembelajaran hari ini Sobat Pintar dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Sobat Pintar masih ingat dengan video ini? Pembelajaran hari ini kita akan menelaah isi tanggapan dari video tersebut. Simak baik-baik penjelasannya ya, agar kalian semakin paham dengan teks tanggapan. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Pantai Flores. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro terbesar di Indonesia. Karyanya menggema hingga pelosok dunia. Basuki Abdullah mampu melukiskan pemandangan dengan goresan yang ekspresif. Dalam tanggapan tersebut terdapat jenis karya, judul karya, nama pencipta, dan prestasi pencipta. Semua ini terangkum sebagai konteks. Lukisan ini menggambarkan keindahan Pantai Flores dalam sudut pandang yang istimewa. Hutan, bukit, pantai, dan lautan memenuhi lukisan pemandangan ini. Hutan tropis tampak detail dan eksotik dalam genggamannya. Bukit dijejerkan dengan kekuatan pengarah pandangan yang membuat kita ingin menelusuri karya ini lebih jauh lagi. Dalam tanggapan tersebut terdapat gambaran detail atau lengkap tentang isi karya, gambaran fakta-fakta tentang isi karya. Hal-hal tersebut terangkum sebagai deskripsi. Karya ini merupakan mahakarya tiada tara. Basuki Abdullah berhasil menciptakan keindahan alam Indonesia dalam sudut pandang yang cemerlang. Ia mampu melukiskan suatu pemandangan rumit menjadi karya naturalis yang indah dan apik. Pada tanggapan tersebut terdapat pemikiran penanggap tentang isi karya dan penilaian penanggap terhadap isi karya. Hal-hal tersebut terangkum sebagai penilaian. Dapat disimpulkan bahwa struktur teks tanggapan meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Struktur retorika konteks meliputi judul karya, nama pencipta, jenis karya, dan prestasi. Di dalamnya terdapat bahasa deskriptif. Untuk bagian deskripsi, struktur retorikanya terdiri dari deskripsi isi karya dan fakta-fakta isi karya. Di dalamnya terdapat bahasa deskriptif. Sedangkan untuk penilaian, struktur retorikanya meliputi opini penanggap dan penilaian isi karya. Di dalamnya terdapat kalimat pujian atau kalimat kritik. Berikutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat aktif. Ditandai dengan kata kerja imbuhan me nasal dan bernasal. Kemudian pelaku subjek melakukan pekerjaan. Berikut contohnya. Nomor 1. Basuki Abdullah berhasil menciptakan keindahan alam Indonesia dengan cemerlang. Kalimat ini termasuk kalimat aktif karena predikatnya menggunakan imbuhan ber yaitu berhasil dan subjeknya Basuki Abdullah melakukan kegiatan. Contoh 2, Basuki Abdullah melukiskan pemandangan Pantai Flores dengan ekspresif, termasuk kalimat aktif karena predikatnya menggunakan imbuhan mekan yaitu melukiskan dan Basuki Abdullah melakukan perbuatan.
Kaidah kebahasan berikutnya yaitu kata tugas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tugas yaitu kata yang menyatakan hubungan gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Kata tugas meliputi preposisi, konjungsi, interjeksi, partikel, dan artikula atau kata sandang. Perhatikan paragraf berikut. Pada kalimat Sang maestro berhasil menciptakan keindahan alam Indonesia. Di sana menggunakan kata tugas yaitu sang yang menunjukkan kata sandang. Kalimat berikutnya sangatlah menakjubkan. Kata tugas yang digunakan yaitu partikel lah yang menunjukkan penegasan. Kalimat berikutnya adalah ia mampu menyulap suatu pemandangan rumit menjadi karya naturalis yang indah dan apik, menggunakan konjungsi dan yang menunjukkan hubungan penambahan. Untuk lebih jelas mengenai konjungsi, kalian pelajari lagi ya. Berikutnya, kalimat komposisi disusun secara apik, memuat semua keindahan yang ada di sana tanpa menjadi berisik. Menggunakan kata tugas di yang termasuk kata depan atau preposisi. Kaidah kebahasan berikutnya yaitu kata rujukan. Dalam KBBI, kata rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Atau untuk lebih sederhananya lagi, kata rujukan bisa diartikan sebagai kata ganti yang merujuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kita perhatikan contoh paragraf berikut. Kalimat karya ini sungguh merupakan mahakarya tiada tara. Di sini menggunakan kata rujukan ini. Karya ini. Ini merujuk kepada lukisan Abdullah. Sedangkan pada kalimat ia mampu menyulap suatu pemandangan rumit menjadi karya naturalis yang indah dan apik, kata ia merujuk kepada Basuki Abdullah. Berikutnya di dalam teks tanggapan terdapat kalimat pujian dan kalimat kritik seperti contoh berikut. Penampilan Meli kemarin malam sangat bagus menggunakan teknik menyanyi yang benar. Penampilan Meli kemarin malam kurang spektakuler. Bahkan kostum yang digunakannya tidak sesuai dengan tema lagu yang dibawakannya. Bagaimana Sobat Pintar? Kalian sekarang sudah memahami struktur teks tanggapan dan kaidah kebahasanya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.